Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Izinkan saya memperkenalkan diri mewakili teman-teman. Nama saya Wijanarko. Saya adalah salah satu dari penggagas kegiatan kita pada sore hari ini. Dan sebelum kita memulai sesi olahraganya, kami ingin mengajak teman-teman untuk berkenalan dulu nih dengan kita-kita gitu ya. Saya izin untuk share screen. Ya. Ya. Jadi komunitas kami itu kami beri nama Deadline Younger. Nah, kenapa Deadline Younger? Nanti kita akan ceritain. Ya, ini adalah sebuah perkenalan. Nah, komunitas ini terinspirasi dari kegiatan kemarin yang kami ikuti, Temilnas IPO 2021, di mana salah satu pembicaranya ada, saya nyebutnya apa ya, Kak Aderai. Kak Aderai yang berbagi tentang informasi bahwa melewati usia 30 tahun, masa individu itu berkurang 1% setiap tahun. Nah, ini kalau direfleksikan lagi dengan apa yang mungkin teman-teman lihat, banyak orang-orang yang dewasa ya atau menuju tua, biasanya tuh masa tubuhnya tuh berkurang, menyusut ya. Cenderung ya kurus lagi gitu. Dan beliau juga bilang bahwa berolahraga itu sebenarnya kalau kita lakukan seperti juara akan memberikan manfaat yang luar biasa positif gitu ya. Meskipun kita bukan juara gitu, tapi attitude kita terhadap aktivitas olahraga yang kita lakukan itu layaknya bagaimana seorang juara berlatih berolahraga. Nah, siapa kami? Kami itu terdiri dari 6 orang biasa teman-teman. Kami itu cuman ya kebetulan latar belakang kami sama ya, berasal dari bidang psikologi. Jadi ada yang psikolog, ada yang ilmuwan psikologi, yang punya kesamaan hobi berolahraga. Di sini ada saya Wijanarko, ada Kang Arya, kemudian ada Kang Bina Satya, terus ada Imei, ada Anissa atau Ica yang akan jadi instruktur pada sore hari ini, serta Mas Dimas ya. Nah, komunitas ini kita bentuk tujuannya adalah kita pengen membangun semangat bergerak untuk sehat ya. Tentu bukan prestasi, tapi kita sadar bahwa olahraga itu sangat penting bisa kita lakukan untuk menciptakan sebuah kualitas hidup yang sehat atau juga gaya hidup yang sehat. Lalu, nah kami berenam dengan latar belakang yang berbeda ini juga melihat bahwa kita punya kemampuan untuk bisa berkolaborasi dan berkreasi gitu ya, sambil kita berjalan as komunitas gitu. Kolaborasinya seperti apa? Kolaborasinya bisa beragam. Tapi pertanyaannya kenapa kita memilih bentuknya komunitas? Jadi komunitas ini dibentuk ya karena kita melihat kita punya kesamaan gitu ya, kesamaan minat, kesamaan latar belakang, lalu punya kesamaan tujuan ya, ingin hidup sehat. Kemudian di komunitas ini kita juga saling memberikan kesempatan untuk bisa mengembangkan passion yang mungkin kita tidak bisa terapkan dalam situasi kerja atau organisasi yang lebih resmi. Jadi komunitas ini memang sangat rileks teman-teman. Kita sangat santai ya, nggak ada tuntutan harus begini harus begitu. Pokoknya jadi diri sendiri aja yang nyaman seperti apa. Tidak ada ikatan. Tapi kami juga ditantang motivasi instruksinya untuk bisa kompak gitu ya. Jadi benar-benar ini nggak ada sesuatu yang sifatnya material yang mendorong kita ada di sini, tapi semua memang kita lakukan dengan tulus, ikhlas, dengan senang hati. Lalu yang keempat adalah kita sama-sama punya sense of obligation terhadap masyarakat gitu ya. Ya seperti teman-teman ketahui saat ini kita berada di badai pandemik ya, udah masuk tahun kedua.
kemudian situasinya juga relatif cukup, saya nyebutnya tadi di status Twitter tuh ultra genting ya. Jadi ini memang benar-benar luar biasa, situasi yang luar biasa, dan di situasi yang luar biasa ini ya kita melihat banyak orang atau pihak yang ya kondisinya belum beruntung atau nggak beruntung, dan mungkin dari kita komunitas ini kita bisa memberikan sesuatu. Nah, kegiatan sore hari ini itu adalah salah satu upaya kami untuk melakukan hal itu. Nah, karya. Jadi akhir Juni lalu kami berenam berpartisipasi dalam sebuah kegiatan yang diselenggarakan oleh Universitas Tarumanegara, teman-teman. Jadi mereka ada kontes ya, lalu kita menghasilkan karya berupa buku. Bukunya buku e-book ya, yang kami beri judul 6 Kisah Berolahraga Selama Pandemi. Nah, ya ada. Nah, ini adalah video tutorial yang dibuat oleh rekan kita Dimas tentang olahraga yang dia sukai. Ada TikToknya, teman-teman bisa follow juga kalau pengen dapat informasi tentang gerakan atau ide-ide olahraga yang beliau tularkan atau beliau berikan. Nah, karya-karya seperti ini kita buat dengan senang hati, teman-teman. Jadi ya teman-teman juga tahu di luar sana banyak platform yang bisa digunakan untuk kita berkarya ya, platform media sosial. Ada TikTok, ada Instagram, sekarang Instagram juga udah ada Reel. Nah, itu memicu kreativitas kita untuk membuat karya. Nah, dari sini kita juga punya rangkaian proses berkarya. Jadi emang semua berawal dari tahapan narsis ya. Jadi kita semua itu kan punya sisi narsisme di dalam diri yang ingin menampilkan sisi terbaik dari diri kita. Biasanya kita tampilkan dalam bentuk foto atau video yang kita post di akun sosial media kita. Nah, kemudian di stage berikutnya kita diskusi dengan teman-teman yang tadi awalnya ya. Ini juga bisa bertambah. Kita pilih, kita rangkai, kita rapi, lalu kita produksi menjadi sebuah karya. Nah, contoh video yang tadi ditampilkan adalah video karya yang kita buat untuk bisa dinikmati oleh khalayak ya, bisa dicontoh, bisa diikuti gitu ya. Kemudian yang berikutnya, tahap berikutnya adalah disebarkan. Nah, ketika sudah masuk ke media sosial, itu udah ada di fase atau tahapan penyebaran di mana konten yang positif tadi itu bisa dinikmati oleh masyarakat umum. Harapannya dengan begitu kontribusi kita terhadap masyarakat umum itu sudah kita lakukan gitu ya. Dan dengan adanya di sosial media berarti kita punya database bahwa kalau bahasa saya itu portofolio karya kita ada seperti apa saja bisa dilihat. Demikian teman-teman. Jadi akhir kata, hayu sehat bareng-bareng. Aduh, kebanyakan ya. Hayu sehat bareng-bareng. Sekian dari saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain, dari Arya, dari Imei, dipersilahkan. Sebelum kita masuk ke inti, silakan, Arya. Yuk, saya nyambung, Kang Wiwit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini juga kita masih menunggu Nisanya karena masih dalam proses ya. Karena tadi masih ada satu kegiatan yang kita tunggu. Semoga sebentar lagi sudah bisa masuk. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga buat semuanya yang telah hadir, baik dari keluarga besar maupun juga di sini kalau saya cermati banyak juga yang dari masyarakat umum nih, Kang Wiwit. Ya. Jadi artinya banyak ternyata kegiatan ini yang awalnya kita gagas untuk meredusir stres ya yang kita akhiri alami terakhir-terakhir ini ternyata memang cukup banyak yang menggapainya.
Amin. Kembali saya mungkin juga menambahkan prosesnya pada prinsipnya kita ada 5 selalu ya gerbang yang dijaga, terutama sebenarnya dari dulu harus selalu kita jaga rekan-rekan sekalian. Tapi sekarang saya rasa penjagaannya disaksakan harus semakin ketat, tapi juga jangan sampai berlebihan. Gitu ya. Yang pertama tentu saja gerbang pertama protokol kesehatan, kembali saya ingatkan jangan sampai terlupa. Tidak ada yang pernah melarang kita untuk bekerja atau beraktivitas, tetapi yang jangan sampai terlupakan adalah protokol kesehatan untuk selalu dijaga. Saya rasa tidak akan berlama-lama saya pada protokol kesehatannya, karena itu sudah merupakan pengetahuan bersama yang bisa dipegang oleh masing-masing. Tapi yang paling utama bagi saya selama ini prinsipnya menjaga protokol kesehatan, tentu saja bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk melindungi keluarga, lingkungan sekitar yang kita cintai dan kita sayangi. Yang kedua, yang tidak boleh juga sampai terlupa gerbangnya adalah makanan yang bergizi atau nutrisi ya. Terutama nih dari pengalaman pribadi, jangan pernah gengsi, terutama dalam kondisi saat ini, untuk minum atau asupan yang vitamin, sebagai penambah, terutama kalau badan kita sedang turun. Karena dari pengalaman saya mencermati kondisi yang terjadi akhir-akhir ini, suka banyak yang seringkali mengira sedang flu, jadi tidak perlu melakukan penambahan asupan. Hasil yang terjadi ternyata kondisinya sudah terburu, harus dibutuhkan perawatan. Jadi dalam kondisi ini memang saya sendiri juga termasuk yang dulu suka enggan untuk minum vitamin dan seterusnya, tetapi mau tidak mau sekarang ketika kondisi fisik sedang turun, kita akan lebih baik kalau kita menambah asupan. Di luar itu makanan bergizi tetap harus dijaga. Ketiga, ini yang juga menjadi khas di kami saat ini, yaitu berolahraga meskipun cuma 5-10 menit sehari. Gitu ya. Jadi jangan pernah lupa berolahraga. Berolahraga tidak harus mengkhususkan diri, bisa juga di sela-sela dengan aktivitas sehari-hari, bisa seperti mulai dari bersepeda atau melakukan aktivitas rumah tangga dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa tetap sehat meskipun hanya 10 menit. Tadi Kang Wiwit sempat sampaikan kegiatan-kegiatan yang 5-10 menit pun kami sudah coba. Nanti silakan bagi Bapak Ibu rekan-rekan yang ingin tahu atau malah ingin berkolaborasi, kayaknya kita buka ya Kang Wiwit ya pintunya ya. Pintu keempat, gerbang keempat yang dijaga adalah tetap positive thinking, tetap happy, humor jangan pernah terlewatkan. Banyak berita tentang COVID yang beredar sama, tapi saya rasa seperti kita mengalaminya di awal tahun 2020, kembali pada prinsip satu hari kalau bisa maksimal 1 berita saja, jangan terlalu banyak sebarkan berita-berita yang bisa membuat pikiran kita menjadi sulit ya. Lebih baik kita juga bagaimana kita bisa menolong orang lain. Saya rasa itu juga akan lebih menyeimbangkan. Dan gerbang kelima, gerbang terakhir itu adalah berdoa. Mari kita berdoa, karena bagi berdoa, beribadah, berderma, karena bagaimanapun juga tidak ada semua yang terjadi tanpa izin dari Yang Maha Kuasa. Ya. Juga sebelum menyambung ke acara nanti, saya mengajak rekan-rekan semua, mari kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa buat kesehatan, keselamatan kita selalu, keluarga kita, dan juga terutama bagi semua rekan-rekan kita, baik kerabatnya maupun diri sendiri yang tengah terpapar dan sedang berjuang untuk pemulihan. Juga mereka yang ada ketinggalan karena kondisi tersebut maupun lain hal. Dan semoga kita semua berada dalam perlindungannya. Amin. Amin. Rekan-rekan sekalian, mungkin kita menundukkan kepala sejenak, berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Demikian. Mungkin saya monitor juga Mbak Anisanya sudah ready. Tapi mungkin sebelumnya ada
tanggapan juga karena di sini hadir juga dari Bimsi. Ya. Mungkin kita undang dulu 1 atau 2 teman yang hadir sore hari ini ya untuk ya menyampaikan sambutan atau 1 patah 2 patah kata merespon dari undangan kita. Boleh? Bisa dipilih ya? Siap, Mangga. Mungkin pertama kalau boleh hadir di tempat Mbak Prita mungkin. Oke, Mbak Prita. Mungkin berkenan menyampaikan sepatah 2 patah kata menyambut semua. Silakan, Mbak. Kamu mah nggak ngomong-ngomong, jadi kan nggak persiapan. Aduh, selamat sore semuanya. Terima kasih pada komunitas Deadline Younger. Ingatnya Youngnya doang dong. Astaga. Meninggal muda dong kalau deadline. Oh iya ya. cancel. Ya, ini adalah kali pertama ya, Mas Wiwit, Mas Arya, event perdana gitu. Alhamdulillah, ini menjadi salah satu visi kita juga sih, bahwa psikologi itu bukan hanya sekedar konsultasi, tapi justru hal-hal yang seperti ini juga menjadi prioritas kami, karena biar bagaimanapun yoga atau olahraga lainnya itu juga bisa menjadi langkah untuk kita selalu sehat mental, apalagi dalam keadaan seperti ini yang rasanya tuh up and down sekali, berita buruk sepertinya di mana-mana gitu. Ada baiknya komunitas-komunitas seperti ini sangat baik karena akan membantu kita untuk bisa keluar sejenak dari berita yang tidak baik itu dengan mengolah nafas, olah tubuh, sehingga mental tetap terjaga gitu. Tetap semangat ya, tetap dijaga spiritnya supaya siapa tahu bisa rutin dilakukan. Jadi teman-teman semua di sini juga jadi kayak punya komunitas untuk saling berbagi gitu. Terima kasih Mas Wiwit, Mas Arya. Terima kasih kita. Ya, memang ini insya Allah akan ada kegiatan yang rutin ya Kang Wiwit ya. Ya. Oke. Kita rutinkan. Berikutnya mungkin Mbak Eva, mungkin Sister Nova atau Mbak Dinda, mangga saya persilahkan. Mbak Dinda tuh udah on. Mbak Dinda aja, Mbak Dinda. Nah. Aku mau ganti virtual background doang. Apa Mbak Prita aja? Mbak Prita mah udah ya? Udah, Din. Ya, untuk saya yang kaum rebahan, ini jadi mungkin apresiasi sekali yang pertama untuk teman-teman Mas Arya, Kang Wiwit, Kang Bina, dan semua teman-teman yang mau membuat satu komunitas yang mengingatkan kita bukan cuma harus memikirkan kesehatan psikis tapi fisik juga gitu. Karena ternyata kalau kita lagi banyak lagi merasa cemas, apalagi dalam situasi sekarang ya, ini kan genting, banyak tegangnya dan seterusnya, kita butuh satu teknik grounding lah ya. Olahraga itu adalah salah satu teknik grounding yang membuat kita tuh alert sama kondisi badan yang tadi Mas Arya sampaikan. Paling simpel itu breathing exercise gitu ya. Karena ternyata kalau badan itu bergerak, maka pikiran kita juga akan fokus untuk mengatur badan kita, yang lama-kelamaan itu nanti kitanya juga bisa berpikir lebih rasional lagi, lebih logis lagi, dan ketika menerima informasi juga akan lebih bisa kita terima gitu. Jadi itu makanya kenapa kesehatan fisik dan mental itu selalu disejajarkan ya. Jadi mudah-mudahan kelompok Deadline Younger ini bisa konsisten, terutama itu sih mungkinnya Mas Arya, Kang Wiwit bisa konsisten mengajak kita semua, mengingatkan kita semua untuk tidak hanya selalu fokus di psikisnya tapi juga di fisiknya.
Itu jadi selamat untuk launching hari pertama ini teh ceritanya ya launchingnya ya. Selamat semuanya. Iya. Mas Arya, Kang Wiwit. Oke, thank you Mbak Dinda. Semoga ini juga nanti, karena ini Mbak Dinda juga dari komunitas kebencanaan, psikologi Tangginas, moga-moga nanti bisa kolaborasi juga ke depan-depannya Mbak Dinda untuk kegiatan-kegiatan yang ada. Ya, insya Allah. Ini sekarang Anissa tampaknya sudah siap. Mbak Anissa, terima kasih Mbak Dinda, Mbak Prita, teman-teman semua. Kang Wiwit, saya kembalikan ke Kang Wiwit. Mungkin Mbak Anissa sudah ready sama Mbak Fira, silahkan. Baik, kita undang ini kita ya, instruktur kita. Sebentar ya teman-teman, maaf sebentar. Aku lagi nyiapin ruangannya, bentar ya. Oke. Mas Wiwit, Mas Arya, ini banyak ibu-ibu dari luar sana loh. Jadi bukan hanya dari psikologi aja, tapi ini ada sepupu aku dari Jakarta. Oh gitu? Iya, dia hadir. Terus ada ibu-ibu teman bergosip. Aduh. Ini rombongan nih berarti. Rombongan. Soalnya biasalah kan kalau ibu-ibu sekarang kan ya di rumah jangar ya kan, terus mau keluar nggak bisa. Nah begitu ada momen ini tuh jadi kayak gimana ya, wah ini ada nih kesempatan kita untuk bisa bareng-bareng olahraga. Tapi mungkin memang akan ada beberapa yang off video gitu. Nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang jangan sampai nggak di video ya. Misalnya. Ibu-ibu mager. Ya kan Mbak, kaum rebahan kan Mbak? Ibu-ibu pakai daster, jadi nggak bisa buka kamera. Dasternya sobek sana sini lagi. Aduh, ya begitulah. Tuh ibu instruktur sudah siap. Oh iya, terima kasih loh. Siapa yang jadi tadi sepupu Mbak Prita? Ibu Intan. Aduh, aku bilangnya Nyongki Karina. Nyong, Karin. Ini Ibu Intan ini satu apa ya, teman gosip lah biasa. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir ya. Moga-moga memang kayak kalau kita olahraga bersama-sama kayaknya makin lebih semangat. Kayaknya tadi dari Mbak Intan, Agustina bilang kalau olahraga bersama-sama tuh lebih semangat. Kalau sendirian katanya niatnya doang katanya. Moga-moga menjadi semangat, dan kalau ada komunikasi, ada kolaborasi selanjutnya, kita sangat terbuka. Nah, alhamdulillah guru besarnya sudah ready. Ini yang lain. Aduh, maaf ya. Suaranya kedengeran nggak? Ya ampun, masih di sana ya Mbak Asia. Eva jangan dibongkar Mbak Eva. Kan. Ya Jangan dibongkar Mbak Eva. Kedengeran Eva, ya ampun. Kedengeran. Udah bekal matras tadi. Oh, kedengeran jelas suaranya? Jelas, Cak. Iya, karena aku takutnya khawatir tidak bisa di rumah kan gitu. Jadi aku sudah bekal semuanya. Halo, perkenalkan nama saya Ica. Oke, hari ini kita akan yoga bareng-bareng. Sebenarnya saya bukan yang udah jago atau gimana ya. Kita juga sekarang ngelakuin yoganya yang simple, yang fun, yang mudah. Mungkin nanti bisa diulang sendiri di rumah gitu ya. Perlu ini juga kan walaupun misalnya di flyernya sudah diberitahu kalau misalnya sediakan minum, kemudian sediakan juga mungkin alas tuh biar nggak dingin kalau misalnya kita diam di bawah atau misalnya nggak licin gitu ya. Kemudian dalam yoga ini sebenarnya gerakannya lebih banyak stretching. Stretchingnya itu jadi gerakannya prinsipnya menahan dan nanti meregang. Jadi kayak misalnya kalau nahan, kan kita cuma nahan seperti ini ya. Kalau misalnya jarinya kita buka, kita nahan. Kalau kita regang, di stretch. Jadi kasih tenaga untuk
membuka lebih lebar. Kayak gitu. Jadi nanti juga sama gerakannya seperti itu. Kemudian, pernafasannya itu biasa aja, dan kita bernafas menggunakan lubang hidung, mengambil nafas. Nah, ditahan sebentar, kemudian tiup pelan-pelan melalui mulut. Ya, bisa dicoba. Jadi nanti ada instruksi tarik nafas, buang nafas. Kalau misalnya nanti belum sesuai dengan instruksi, tarik nafas, buang nafasnya nggak masalah. Nanti kita coba lagi, kita latihan lagi lebih dalam atau lebih lama untuk nafasnya. Dan pada saat dibuangnya, seperti kayak kita nempesin balon. Jadi pada saat dibuangnya, ditiup pelan-pelan dari mulut dan pelan-pelan sampai balonnya kempes. Gitu. Oke, nanti kalau misalnya, teknik pernafasan ini juga saya ada titipan dari guru yoga saya. Kalau misalnya teknik pernafasan ini juga bagus untuk dilakukan, dilatih setiap hari oleh kita, terutama pada saat pandemi ini, karena kan virus COVID itu menyerang sistem pernafasan. Jadi dengan kita berlatih teknik pernafasan yang tadi itu, diharapkan otot paru-paru kita juga menguat gitu ya. Jadi yang minimal kita terhindar dari kerusakan paru gitu. Itu apa lagi? Ya nanti mungkin kalau misalnya udah dilakukan yoganya, bisa ada sesi pertanyaan dulu sedikit, itu mungkin nanti kita bisa ngobrol lebih banyak lagi. Oh ya, satu lagi, kalau misalnya nanti merasa pusing atau misalnya kunang-kunang dan lain sebagainya, hentikan dulu gerakannya. Kalau misalnya berdiri di posisi berdiri seperti ini, ya hentikan dulu gerakannya, kemudian menunduk kepalanya ke bawah, kasih rileks, ayun-ayun, kemas-kemas jari tangannya seperti ini. Dan bernapas seperti biasa dan tetap tenang. Kalau misalnya masih pusing, boleh lakukan duduk. Duduk seperti ini sampai pusingnya, ataupun nanti misalnya ada merasa mual, pusing atau mualnya sampai hilang. Kayak gitu. Jadi jangan panik. Jadi lakukan napas seperti biasa. Kalau dalam posisi berdiri, dengan menundukkan kepala sudah hilang pusing atau mualnya, boleh dilanjutkan kembali. Kalau misalnya masih berlangsung, cari posisi duduk. Dan boleh minum. Kalau misalnya ada minum, boleh minum. Gitu aja. Oke. Ya, gitu. Kita akan mulai sekarang yoganya. Mungkin akan dibantu oleh Vira untuk soundnya ya, Vira. Ya, hari ini kita akan melakukan yoganya fun yoga, dan juga gerakannya itu masih yang basic, jadi masih dasar. Biasanya kita akan mulai dengan meditasi ringan dulu sebelum kita masuk ke gerakan pemanasan dan juga gerakan inti. Jadi nanti rangkaiannya ada pemanasan, ada gerakan inti, dan juga akan ada closing atau ya sedikit pendinginan. Ya. Kita akan mulai dengan meditasi dulu di awal. Itu dalam keadaan berdiri. Kita akan melakukannya dalam keadaan berdiri. Cari posisi berdiri yang enak. Boleh dibuka kakinya selebar batu, boleh agak rapat, gitu kan, mana yang enak. Dua tangannya di depan dada. Tutup matanya, tundukkan sedikit kepalanya ke arah bawah. Kasih rileks dulu. Musiknya sudah mulai terdengar, jadi coba nikmati suasananya hari ini. Nikmati suasana dan juga musiknya hari ini. Oke, coba kita tenangkan pikirannya, tenangkan juga napas dan degup jantungnya. Cari dulu satu titik fokus untuk bekal kita melakukan yoga praktis hari ini. Sebelum kita mulai, kita awali dengan membaca doa.
sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita untuk selalu kita syukuri lagi sehatnya diri kita sampai dengan hari ini, sempurnanya hidup kita sampai dengan hari ini, dan tidak lupa selalu kita mohon kesehatan, kebaikan, juga keselamatan untuk kita, baik dalam melakukan yoga praktis maupun dalam melakukan aktivitas kita yang lainnya. Ya, boleh sambil tutup matanya, kaki rileks, bahu dan siku kanannya, tundukkan kepalanya dengan ke arah bawah. Nafas dulu, meditasi sebentar. Pelan-pelan, coba jadi rasa-rasa lagi masih ditutup matanya. Coba rasa-rasa lagi nafasnya, degup jantung, emosinya, sudah jauh lebih tenang. Kita kesampingkan dulu segala urusan, segala tugas kita coba fokuskan untuk saat ini dan yang 45 menit ke depan untuk melakukan yoga praktis untuk menguatkan lagi otot-otot kita, seperti kita, dan juga kita coba kelola emosi. Pelan-pelan, coba pelan-pelan dibuka matanya, lihat dulu satu titik di lantai. Nafas dulu seperti biasa. Jika nanti tidak ada instruksi tarik nafas, buang nafas, bernafas seperti biasa. Kemudian lakukan semuanya secara perlahan, hati-hati gerakannya. Jangan dipaksakan. Kita lakukan semuanya sesuai dengan kemampuan kita saat ini. Pelan, angkat dagunya 90 derajat, lihat satu titik fokus kita. Turunkan tangannya ke samping badan. Boleh ayun-ayun tangan, lemas-lemas jarinya, dan ayun-ayun kakinya. Kita akan lakukan pemanasan. Kita kasih pernafasan dulu. Pelan, tarik nafas, buka tangannya ke samping. Tahan sebentar, buang nafas, coba tiup pelan-pelan dari mulut. Sekali lagi, tarik nafas, buang nafas. Kembalikan lagi, dua tangannya ke samping badan. Sekarang masih boleh dibuka kakinya selebar bahu, pokoknya posisinya masih yang senyaman mungkin. Kita akan mulai pada peregangan sendi lehernya, tundukkan jauh ke bawah kepalanya. Boleh tekankan dulu, angguk-anggukkan dulu kepalanya ke arah bawah. Oke, sekarang ditundukkan kepalanya. Boleh sambil tutup matanya, kita pelan-pelan putar kepalanya ke arah kanan dulu. Gerakannya pelan-pelan, perlahan, hati-hati. Teruskan ke arah belakang, kita putar kepalanya. Teruskan ke kiri. Sampai kembali lagi ke posisi semula. Kalau yang tadi merasa terlalu cepat, coba jadi pelan-pelan gerakannya. Oke, sekarang kita ganti arah. Pelan, bawa kepalanya, kita putar ke kiri dulu. Teruskan ke belakang. Bawa ke kanan. Sampai kembali lagi ke posisi semula. Tarik nafas panjang. Sambil angkat kepalanya. Coba kasih rileks bahunya. Buang nafas dan lewat jauh ke belakang kepalanya dan rileks. Nafas dulu. Kayak terasa sedikit sekitar gang datang tenggorokan kita. Bernafas seperti biasa.
angkat lagi kepalanya, kembalikan lagi pandangannya di atas depan. Oke. Sekarang kita beralih pada bahunya. Oke, coba putar-putar bahunya. Boleh ke depan dulu. Gerakannya masih perlahan. Oke, ganti arah putaran bahunya. Kembalikan lagi ke posisi semula. Sekarang satukan dua tangannya di depan, digenggam seperti ini, dua tangannya di depan dada. Setelah tarik nafas, buang nafas, kasih stretch jauh ke depan dua tangannya. Usahakan siku tangannya lurus. Bahunya suka ikut naik, coba diturunkan bahunya, tekan lagi tulang punggung dan juga lumbar. Lumbar itu posisinya ada di atas tulang otot, jadi tekan sedikit. Pantat kita akan tertarik sedikit ke belakang. Coba kasih nafas, tetap relax, leher dan juga bahu. Nafas dulu. Pelan, tarik nafas. Buang nafas, angkat tangannya tinggi, jauh ke atas. Kasih stretch. Ya, tadi. Coba kita regang lebih jauh ke atas, tetap bahunya relax. Tekan lumbar dan punggungnya, nafas. Pelan, jangan dikurangi regangan pada dua tangannya. Tarik nafas. Buang nafas. Turunkan lagi ke depan, dua tangannya. Kasih stretch lebih jauh. Relax lagi bahunya. Nafas dulu. Pelan, tarik nafas, buang nafas, kita twist atau putar dadanya ke arah kanan. Bahunya tetap relax, kasih nafas dulu. Pelan, lost and back, kembalikan dadanya ke arah depan, tarik nafas. Buang nafas, putar dadanya ke kiri sekarang. Nafas dulu. Oke, pelan, lost, and back. Kembalikan lagi, menghadap ke depan dua tangannya. Kasih stretch, relax lagi bahunya. Pelan-pelan, turunkan tangan bawah. Lepas katanya ayun-ayun. Kasih relax. Kemas-kemas jari tangannya. Ayun-ayun, tangan dan kaki. Oke. Sekarang, coba ikat di belakang dua tangannya. Tarik nafas. Kasih stretch, turunkan siku tangannya. Angkat tangan tinggi ke atas semampunya. Ini kalau misalnya sakit, merasa sakit di sini, sudah hentikan saja, jangan dipaksakan untuk lebih tinggi. Kalau misalnya bisa lebih tinggi, coba diangkat lagi. Yang menjadi catatan adalah bahunya tetap relax, dibuka lagi dada. Yang mampu lebih tinggi, coba stretch lagi lebih jauh. Nafas tuh. Oke, pelan, lost, turunkan tangannya. Ayun-ayun lagi, kasih relax, relax. Oke, sekarang angkat tangan kanannya, pegang telinga kiri atau cari telinga kirinya, tarik nafas, buang nafas, pelan, bawa, rebahkan kepalanya ke arah kanan, kasih nafas dulu. Pelan, kembalikan posisi kepalanya tegak, turun tangannya. Sekarang yang kiri. Cari telinga kanan, tarik nafas. Buang nafas, pelan, rebahkan lagi kepalanya. Sekarang bawa posisi nafas. Kembalikan posisi kepalanya tegak, turun lagi tangannya. Ayun-ayun lagi. Ini masih menggunakan. Sekarang kita lakukan pemanasan untuk bagian kakinya. Angkat kaki yang kanan, pegang telapak kakinya. Ini sedikit keseimbangan. Jadi kalau misalnya tidak bisa berdiri dengan satu kaki, jangan khawatir. Pegang saja tembok atau kursi yang terdekat, gitu ya. Oke, gerakannya seperti ini. Angkat kaki kanannya, telapak kakinya dipegang dan dekatkan ke arah bokongnya. Tekan ke arah bokongnya. Untuk membantu keseimbangan, boleh rentangkan tangan kirinya di samping. Kalau misalnya sudah seimbang, tekan telapak kaki dan angkat lututnya sedikit ke belakang. Nafas.
Oke, pelan. Lock. Kembalikan lagi kakinya. Ayun-ayun. Sekarang yang kiri sudah tahu gerakannya. Oke, kalau kurang seimbang, boleh pegang lagi kursi atau tembok. Tekuk kaki kirinya, pegang telapak kakinya. Tarik nafas. Buang nafas, tekan telapak kakinya mendekati pokok. Tetap tekan lumbar dan punggungnya tegak. Nafas dulu. Angkat kakinya sedikit ke belakang. Oke, pelan. Lock. Kembalikan lagi kakinya. Ayun-ayun. Oke. Sesi pemanasan sudah selesai, kita akan masuk ke gerakan inti. Untuk gerakan inti, kalau untuk perempuan, coba dirapatkan kakinya. Jadi jempol kakinya saling bertemu, tumitnya atau bagian kaki belakangnya sedikit dipisah. Jadi bentuknya seperti ini, kalau dari belakang, ya, supaya panggulnya tetap rileks. Tapi untuk laki-laki dibuka kakinya selebar bahu. Jadi ini ada dua macam, untuk laki-laki dan perempuan itu berbeda posisi berdirinya. Jadi untuk panggulnya tetap rileks, perempuan itu jempol kakinya saling berdiri. Nah, untuk laki-laki dibuka kakinya selebar bahu. Oke, kita akan masuk gerakan inti. Kita kasih pernafasan sudah dengan posisi kaki yang tadinya. Oke, tarik nafas, buka tangan. Buang nafas. Kita latih lagi pernafasan seperti tadi. Tarik nafas. Buang nafas. Satu lagi, tarik nafas. Buang nafas. Kembalikan lagi dua tangannya ke samping badan. Tetap lurus lututnya, tetap tekan lumbar dan punggungnya, rileks bahu dan leher. Tarik nafas, buka dadanya. Kalau buka dadanya di sini adalah maksudnya bahunya tetap rileks. Jangan ikut naik pada saat kita lock back kepalanya ke belakang atau menengadahkan kepala kita ke arah belakang. Tarik nafas, buka lagi tangannya ke samping, satu kali atas. Kita mulai full mountain pose. Kaki stretch up, kaki tenaga dua tangannya tarik jauh ke atas. Relax bahunya, kepalanya tetap lock ke belakang. Lututnya lurus, coba tarik kokongnya sedikit ke belakang, jadi punggung kita sedikit melengkung. Nafas dulu. Pelan-pelan, angkat. Kembali kepalanya, pandangannya kembalikan dia ke depan. Tarik nafas. Buang nafas, buka tangannya pelan-pelan. Panjangkan punggung dan lehernya, tarik jauh ke depan. Tekuk lututnya, peluk kakinya. Dekatkan perutnya ke arah paha. Tundukkan kepalanya ke arah bawah. Nafas rileks. Lihat juga bahunya, nafas dulu. Jadi namanya standing forward. Kalau misalnya ada yang sudah kuat dengan lututnya diluruskan, itu boleh. Tapi kalau misalnya masih terasa sakit hamstringnya atau otot belakang kakinya, boleh sambil ditekuk lututnya. Nafas dulu. Pelan, tarik nafas, kita kasih monkey. Luruskan lututnya, angkat kepalanya, lurus punggungnya, kita dada. Ya, kalau sudah lurus lutut dan punggungnya, angkat kepalanya lihat ke depan, tarik bahunya ke belakang, dan angkat tulang hipnya atau tulang ekornya ke atas. Nafas dulu, monkey. Panjangkan lehernya ke depan, lihat satu titik di depan. Tarik nafas. Buang nafas. Tekuk lagi lututnya. Peluk kakinya. Nafas dulu. Ulang lagi, tarik nafas. Angkat lagi kepalanya. Monkey pose. Sudah mulai tahu gerakannya. Rapikan, luruskan lutut dan punggungnya. Buka dadanya, tarik bahunya ke belakang. Panjangkan lehernya ke depan. Nafas dulu, monkey pose. Tarik nafas. Buang nafas, tekuk lagi lutut. Peluk lagi kakinya. Tarik nafas. Satu lagi, tarik nafas up.
monkey pose. Angkat lagi kepalanya kepada dada. Tarik nafas. Buang nafas. Tekuk lagi lutut. Lalu kasih nafas dulu. Sekarang pelan-pelan luruskan lututnya, jantung rileks punggungnya, ayun-ayun, masih tunduk kepalanya ke arah bawah. Kita akan angkat badannya pelan-pelan ke arah berdiri atau normal pose, tapi gerakannya seperti menggulung benang. Jadi angkat dulu, lumbar, kemudian punggung, kepalanya masih tunduk bawah. Angkat dulu bahunya, baru terakhir leher dan kepalanya. Lihat satu titik fokus ke depan. Tetap kasih rileks bahunya, nafas. Tarik nafas. Pada adanya buang nafas, los lagi kepalanya jauh ke belakang. Semakin lama badannya sudah merasa hangat, boleh ditambah tenaganya. Tarik nafas, buka lagi tangannya satu kali atas, kasih lagi stretch up dan stretch back. Tarik tangannya sedikit ke belakang. Nafas dulu. Pelan, kembalikan pandangannya lihat ke depan. Tarik nafas. Buang nafas, buka tangannya. Turun lagi badannya. Tahan di airplane pose. Tarik satu titik fokus di bawah atau di lantai. Dua tangannya jangan ditarik ke belakang, tapi usahakan tetap di samping badannya. Usahakan punggung dan juga lehernya satu jari. Pelan. Tarik nafas. Buang nafas, angkat tangannya tinggi-tinggi saat. Nafas dulu. Kalau merasa gemetar, boleh tambah nafasnya ataupun dikurangi regangannya. Jangan dipaksa. Pelan, tarik nafas, tarik ke belakang dua tangannya. Angkat tinggi ke belakang. Dua tangannya atau telapak tangannya saling berhadapan. Angkat kepalanya lihat ke depan, kita lagi dadanya. Putar bahu. Angkat tangan tinggi-tinggi. Nafas dulu, boleh tekan sedikit otot perutnya, tetap lurus lutut, panjang lehernya. Pelan, tarik nafas, ayun ke depan, dua tangan tetap, angkat ke atas, buang nafas, buka lagi tangan, kanan ke atas, tekuk lagi lututnya, peluk kakinya, nafas dulu. Udah tahu monkey pose, tarik nafas up, back to monkey pose, angkat kepalanya pada dada, tarik nafas, buang nafas, tekuk lagi lutut, peluk kaki, tekan perutnya ke arah kepala, nafas dulu, satu lagi, tarik nafas up, monkey pose, angkat kepalanya pada dada. Tarik nafas, buang nafas, tekuk lagi lutut, nafas. Luruskan lagi lututnya, jantung lagi rileks, ayun-ayun, pelan, tekan sedikit otot perutnya, tarik nafas, angkat kembali badannya secara normal pose dengan gerakan yang sama seperti tadi, seperti menggulung benang. Angkat lagi kepalanya terakhir, lihat ke depan, tarik nafas, dadanya buang nafas, los, kepalanya, tarik nafas, buka lagi tangannya up, kasih lagi stretch up, tarik ke atas dan stretch back, dua tangan tarik ke belakang, nafas, kembalikan pandangannya lihat ke depan. Sekarang kita akan melatih sendi lutut. Tarik nafas, buang nafas, tekuk lututnya, lutut kiri kanannya untuk perempuan saling menekan, untuk laki-laki harus dibuka lebar bahu. Jadi dibuka kaki. Jadi tetap jangan lututnya jangan mengarah ke dalam atau keluar, tapi tetap dalam posisi yang lurus. Oke, nafas dulu. Servo. Buka tangannya. Tapi coba ikat di belakang dua tangannya. Tarik nafas. Angkat tangannya tinggi. Buka lagi dadanya. Oke. Kalau
punggungnya tegak itu terasa berat, boleh agak condong ke depan dada. Nafas dulu. Oke, pelan turunkan tangannya, lepas ikatannya, kembalikan lagi dua tangannya, kasih press up, dan tekan sedikit bokongnya ke arah bawah. Nafas dulu. Pelan-pelan, tarik nafas up. Luruskan lututnya, buang nafas, pokoknya ke tangannya, jangan tadi lagi dengan standing forward stand, tekuk lututnya, lalu kaki. Nafas tuh, tarik nafas up, monkey pose, buka lagi dadanya, tarik nafas, buang nafas, lalu kaki. Kasih nafas, ditekuk dua lututnya, pegang lantainya, tarik kaki kanannya jauh ke belakang, jinjit kaki kanan yang di belakang, kaki kirinya ditekuk, usahakan lututnya satu garis dengan mata kakinya, jangan terlalu ke depan ataupun ke belakang, jadi usahakan satu garis. Angkat kepalanya kepada dada. Pelan, tarik nafas, angkat badannya, dan bentangkan tangannya ke samping. Highline. Kita sempurnakan, tarik nafas. Buang nafas, kita dorong bokongnya sedikit ke depan. Tahan lagi lumbarnya, relax badannya. Tarik tangannya ke belakang. Nafas dulu, boleh tekan sedikit otot perut. Angkat dadanya sedikit. Pelan, turunkan tangannya, pegang lagi lantainya. Banda atau putar telapak kaki kanannya, kunci, luruskan kaki yang kiri. Dua kakinya, kanan dan kiri harus tetap lurus lututnya. Boleh pegang kaki kirinya, boleh pahanya, lututnya ataupun betisnya, mana yang lebih nyaman. Angkat kepalanya, tarik nafas, buang nafas. Tundukkan kepalanya, dekatkan perutnya ke arah paha kiri, nafas dulu. Pelan, angkat kepalanya. Sekarang tangan kirinya boleh pegang lutut kiri atau betis kirinya atau pergelangan kaki kiri, mana yang lebih nyaman. Pelan, angkat tangan kanannya ke atas. Tarik nafas, tarik tangan kanannya ke atas. Buka lebar jari tangan kanannya. Tarik tangan kanannya sedikit ke belakang. Nafas dulu, dorong sedikit bah kirinya ke depan. Turunkan tangan kanannya. Kembalikan lagi. Pegang lagi kaki kirinya. Angkat kepalanya, tarik nafas. Buang nafas. Tunduk lagi kepalanya, relax bahunya. Nafas dulu. Angkat lagi kepalanya. Kita banda ataupun tiang kaki kanannya. Tarik kaki kirinya ke belakang. Angkat bokongnya tinggi-tinggi ke atas. Kita ke arah downward facing dog. Nafas dulu, relax kepalanya. Jangan ada tahanan di bahunya. Kalau misalnya bahunya masih menahan seperti ini, tarik lagi bokongnya tinggi ke atas, pinggir maksimal kakinya. Urut lututnya, nafas dulu. Pelan, tarik nafas. Buang nafas, tempel telapak kakinya di lantai. Tanpa mengubah posisi kaki dan juga tangannya. Luruskan lututnya. Kalau misalnya sakit, boleh agak jinjit sedikit, yang penting lututnya lurus. Tarik bokongnya ke belakang dan tekan sedikit lututnya ke arah dalam. Nafas dulu. Jinjit lagi dua kakinya. Tarik nafas. Buang nafas. Tempel lagi telapak kakinya ke arah lantai. Lurusnya lurus. Tarik.
Bokongnya ke belakang. Lanjut lagi, dua kakinya ayun-ayun, lutut kiri kanannya kasih rileks. Ditekuk sedikit dua lututnya, langkahkan kakinya ke depan, mendekati tangannya. Oke. Untuk perempuan rapatkan lagi jempol kakinya, tumitnya sedikit kita, yang laki-laki dibuka kaki lebar basah, lurus lututnya, gantung rileks, ayun-ayun. Pelan, tarik nafas, rolling up, angkat lagi badannya ke arah normal pose. Tarik lagi, satu titik fokus di depan. Oke, kita kasih pernapasan dulu, tarik nafas, buka tangan, buang nafas, down. Satu lagi, tarik nafas, buka lagi tangannya. Masukkan di atas, buang nafas. Turun tangannya, samping badan. Sekarang angkat dua tangan ke atas. Untuk yang perempuan tetap rapat kakinya, yang laki-laki tetap dibuka lebar belakang. Dan kasih stretch dua tangan ke atas, tarik nafas, buang nafas, turun badannya ke arah kiri. Kita stretch sisi kanannya. Oke. Kalau misalnya sudah maksimal, kasih stretch lagi dua tangannya, dorong bahu kirinya ke depan. Nafas tuh. Tetap lurus lutut. Pelan-pelan up. Kasih stretch up dua tangannya. Nafas dulu. Oke, sudah tahu belakangnya, tarik nafas. Panjangkan lagi dulu, dua tangannya jauh. Tarik tangannya, turun badannya ke kanan. Kasih stretch dua tangannya, dorong bahu kanannya sedikit ke depan. Pelan, kasih stretch up lagi dua tangannya. Nafas dulu. Oke, turunkan tangannya, samping badan. Oke, dibuka kakinya selebar bahu, baik perempuan maupun laki-laki, dibuka kakinya selebar bahu. Pegang panggulnya atau pegang belakang pinggangnya, di atas bokongnya sedikit. Tarik nafas, buka badannya. Buang nafas, coba dorong sedikit bokongnya ke depan. Los punggungnya. Kalau misalnya mau mencoba, boleh los kepalanya ke belakang. Tapi kalau misalnya takut, boleh tetap lihat pandangannya ke depan. Jadi tetap lihat ke depan, kepalanya, ke pandangannya. Dan relax bahu dan siku tangannya. Kalau misalnya mau mencoba, boleh los kepalanya ke arah belakang. Nafas dulu. Tetap lurus, dua lutut. Pelan-pelan, angkat lagi badannya. Pelan tundukkan kepalanya, karena ayun-ayun tangan dan kakinya, nafas. Oke, yang perempuan kembalikan rapat dua kakinya. Pelan, angkat lagi badannya 90 derajat, lihat satu titik fokus di depan, tarik nafas. Buka tangannya. Buang nafas, buka lagi tangannya. Sambil turun badannya pelan-pelan, hati-hati tahu badan punggung. Panjang lagi leher kita. Tekuk lututnya peluk kaki. Nafas dulu. Relax dahinya. Tarik nafas up. Monkey pose. Angkat lagi kepalanya. Badannya. Tarik nafas. Buang nafas. Tekuk lagi lututnya peluk kakinya. Nafas dulu. Tutup dua lututnya, pegang lantainya. Tarik kaki kirinya, tarik jauh ke belakang.
Pinggit kaki kirinya, ditekuk kaki kanannya, angkat kepalanya, bukan dadanya. Nafas tuh. Pelan. Tarik nafas, angkat badan up. Bentangkan tangannya ke samping. Highline. Pandangannya lihat satu titik fokus di depan. Kita sempurnakan, tarik nafas. Buang nafas, dorong bokongnya ke depan. Tarik tangannya ke belakang, tekan lagi longgar. Nafas dulu. Turunkan lagi tangannya, pegang lantai. Sekarang dada atau kunci telapak kaki kirinya, luruskan kaki kanan, angkat badannya. Sekarang boleh pegang paha, lutut ataupun betisnya, mana yang lebih nyaman. Tarik nafas, angkat kepalanya, buang nafas, tundukkan kepala. Dekatkan perutnya ke paha kanan, nafas dulu, relax, berarti. Pelan, angkat kepalanya. Ya, sekarang tangan kanannya boleh pegang betisnya, pergelangan kaki ataupun lutut kanan. Mana yang lebih nyaman? Pelan, angkat tangan kiri. Tarik nafas. Tarik tangan kiri jauh ke atas, dibuka lebar jari-jarinya. Pandangannya boleh lihat ke atas. Tarik tangan kirinya sedikit ke belakang sambil dorong bahu kanannya tekan. Nafas dulu. Pelan-pelan turunkan tangan kirinya ke bawah. Saya pegang lagi betis kanan ataupun pergelangan kakinya. Tarik nafas, angkat kepalanya. Buang nafas. Tundukkan lagi kepalanya. Nafas dulu. Pelan, angkat lagi kepalanya. Ditekuk kaki kanan. Pegang lantainya. Buka banda atau kuncian kaki kirinya. Oke, tarik kaki kanannya ke belakang. Angkat bokongnya tinggi lagi, jauh ke atas. Tarik nafas. Buang nafas, tempelkan telapak kaki ke lantai. Lututnya lurus. Tarik tuh bokongnya ke belakang dan tekan lagi. Ya, nafas. Lanjut lagi dua kakinya. Ya, sedikit kita challenge ke arah plank pose. Mungkin sudah tahu gerakannya. Plank pose, dorong bahunya ke depan sejajar dengan tangannya. Ya, kakinya boleh menyesuaikan, boleh mundur sedikit. Angkat kepalanya. Tahan bokongnya. Kita lagi dada. Press kakinya, nafas dulu. Tekan otot perut. Pelan, letakkan lututnya di lantai. Lepas pinggir kakinya, ditekuk siku tangannya, tempelkan ke badannya, dalam. Dua tangannya masih di samping dadanya, tarik nafas, luruskan, tangannya angkat badannya up. Buka dadanya atau tarik bahunya ke belakang, panjangkan lehernya ke depan. Remas bokongnya, stretch lagi kakinya, nafas dulu, cobra pose. Tarik punggungnya sedikit ke belakang. Pelan-pelan. Tekuk lagi siku tangannya, tempel di badannya, down and down. Pelan, angkat lagi badannya up ke arah posisi box. Box itu seperti merangkak belakangnya. Oke, sekarang rapikan boxnya, satukan telapak kakinya, buka lututnya lebih lebar daripada bahunya, dua telapak tangannya dirapikan sejajar dengan bahunya, jangan terlalu jauh ataupun terlalu dekat. Jadi sesuaikan dengan punggung kita. Yang kita mainkan atau yang menjadi fokus adalah punggung kita, kita obati dengan cat. Tarik nafas, buang nafas, tundukkan kepalanya ke arah bawah. Coba dilengkung punggungnya, tarik yang ke atas. Kasih relax bahunya, nafas dulu.
Tarik nafas. Angkat kepala. Ke arah koko. Tekan masuk punggungnya ke arah bawah. Panjangkan lehernya ke depan. Tarik lagi bahunya ke belakang. Nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Tundukkan lagi jauh ke bawah kepalanya. Arah jatuh. Langsung lagi punggungnya. Tarik tinggi jauh ke atas. Satu lagi, tarik nafas. Angkat kepalanya. Tekan lagi masuk punggungnya. Panjang lehernya ke depan, buka dadanya. Keluar. Tarik nafas. Tarik lagi bokongnya. Jauh ke belakang. Tempel di tumit kakinya. Langkahkan tangannya ke depan. Buang nafas, tempel dahi dan hidungnya di lantai. Relax dahinya ke arah kalbu. Nafas dulu. Relax dahinya. Tekan punggungnya ke arah lantai sehingga kita rasakan tulang punggung kita memanjang jauh ke depan. Nafas dulu. Kalbu. Dan angkat kepalanya. Kembalikan lagi ke posisi box. Rapikan lagi telapak tangannya. Tarik nafas. Buang nafas. Tundukkan kepalanya ke arah kepala. Tarik nafas. Angkat lagi kepalanya ke arah koko. Tekan lagi masuk punggungnya buka dada. Injek kakinya. Pelan, tarik nafas. Coba angkat lutut dan bokongnya tinggi ke atas. Relax bahunya, tarik lagi bokongnya tinggi ke arah atas. Relax kepalanya, jantung ke arah bawah. Nafas dulu. Kita ke arah downward facing dog atau doggy. Tarik nafas. Buang nafas. Tempel lagi telapak kakinya ke arah lantai tanpa mengubah posisi kaki. Telapak kaki ataupun telapak tangannya. Luruskan lututnya, tarik bokongnya ke belakang dan tekan punggungnya. Nafas dulu. Injek lagi dua kakinya. Ayun-ayun lagi, lutut kiri kanannya, kaki lagi. Ditekuk kaki kanannya, lempar jauh ke depan. Ikuti dengan kaki yang kiri, tekuk dulu. Perempuan, telapak kakinya rapat, laki-laki dibuka lebar batu, luruskan lututnya, jantung lagi rileks, ayun-ayun. Tarik nafas, rolling up, angkat lagi tegak dadanya secara normal. Tarik satu titik fokus di depan. Tarik nafas, buka tangan up. Buang nafas, down. Tarik nafas, buka lagi tangannya up. Buang nafas, down. Satu lagi, tarik nafas, buka tangan up. Buang nafas, turunkan tangannya. Letakkan dua tangannya di depan dada. Tutup matanya rapat-rapat, tundukkan sedikit kepalanya ke arah bawah. Tetap lurus lututnya, tekan lumbar dan punggungnya. Relax bahunya, nafas dulu. Oke, kita coba kembalikan lagi, tata lagi nafasnya, degup jantung, emosinya, kembali ke titik normal. Kita tutup latihan hari ini, perkenalan yoga praktis hari ini dengan membaca doa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita. Untuk selalu kita syukuri lagi sehatnya, jadi kita sampai dengan hari ini. Segala hal yang terjadi pada diri kita sampai dengan hari ini, dan tidak lupa selalu kita mohon kesehatan, kebaikan, kekuatan, perlindungan, dan segala yang terbaik untuk hidup kita, baik untuk hari ini maupun hari-hari selanjutnya. Relax, nafas dulu. Ya, kita meditasi closing.
Pelan-pelan, coba dirasa-rasa lagi napasnya, hidupkan tuh emosinya. Sudah kembali ke titik normal, pelan-pelan, hati-hati. Coba dibuka matanya pelan-pelan, lihat satu titik di lantai. Nafas dulu. Pelan-pelan angkat dari baca, lihat satu titik fokus di depan. Tarik nafas, pada dadanya buang nafas. Down and low. Angkat dadanya. Namaste. Up and up. Selesai. Ya, udah selesai. Yoganya gimana? Pegang kendali penuh pada cahaya. Aku pastikan jalanmu terang. Ya, gimana teman-teman? Iya. Musiknya boleh mati dulu, Vira. Boleh. Thank you. Ya. Ya, silakan buat teman-teman yang ingin. Oh, ada yang ngetik nih, ada yang di chat nih, Ica. Dari Rahma, alhamdulillah, terima kasih untuk semua, terima kasih juga Ica. Oke. Ngos-ngosan. Gimana gerakannya bisa diikuti? Ngos-ngosan. Iya. Ngos-ngosan tapi kan senang ya. Iya, jadi kalau dari aku, Cak, gerakan-gerakannya sesungguhnya gerakan sederhana ya, gerakan yang kalau jadi ingat zaman sekolah dulu, olahraga ya, zaman olahraga sekolah itu fase pemanasannya, gerakan-gerakannya kurang lebih seperti apa yang Ica sampai, cuman memang prosesnya lebih lambat ya, jadi lebih slow, ritmenya lebih slow. Jadi kita ngerasain tuh setiap perubahan tubuh kita terhadap gerakan yang diinginkan ya. Jadi kalau kelihatannya itu low impact tapi berasa gitu di otot-otot, di badan gitu ya, terutama di otot lah ya, yang memang mungkin kalau yang kaku itu pasti kerasa banget tuh pada saat harus di stretch gitu ya, harus ditarik. Seperti itu. Betul. Ya jadi kan biasanya nih ya, badan kita kan dipakai tiap hari tuh ya. Kita pakai tidur, pakai duduk, pakai lari, pakai jalan gitu kan. Itu tuh kayak kalau guru yoga aku tuh bilangnya, kalau kayak mobil tuh dipakai off-road tuh tiap hari. Tapi nggak pernah ke bengkel. Ya pasti berasa gitu kan. Di sendinya tuh jadi kaki-kakinya lah kaku. Analoginya itu ya. Nah, mobil aja perlu ke bengkel kan tiap berapa bulan. Nah, yoga itu kayak bengkelnya lah kalau misalnya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah punya olahraga kesukaan yang lain ya silakan itu bisa tekuni aja gitu. Kalau misalnya sekali-sekali mau yoga, itu bagus buat stretching dan untuk penguatan sendinya gitu. Sip. Makanya aku pakai baju ini, we are what we think. We are what we think. Jadi ini kayak tadi gitu. Jadi kita lebih kenal diri kita sendiri. Oh ternyata otot aku tuh kaku sebelah kiri dibanding yang kanan. Kayak gitu kan. Jadi kita kenal lagi ya diri kita sendiri gitu. Ya. Siap. Terima kasih banyak Ica ya. Mungkin teman-teman lain ada yang mau ya memberikan komentar atau mengungkapkan perasaan ya. Mungkin apapun itu dipersilakan, nanti kita highlight biar kelihatan di layar. Silakan nih, siapa nih yang mau nih? Ayo, Ime mungkin atau yang lain? Nah. Silakan. Hai Zarin. Halo. Mbak, beneran deh Mbak, untuk pertama kali sebenarnya apa sih Mbak yang bikin kita tuh kayak pusing, mual, itu tuh karena terlalu lama rebahan gitu? Enggak, sebenarnya gini. Jadi proses yoga itu nggak cuma kita main di fisik aja ya. Jadi kita nggak cuma memainkan fisik kita aja,
Tapi di situ juga kita mainin emosi kita, terus sama mainin psikis kita juga. Dan ada peran oksigen di situ. Jadi makanya kenapa harus nafasnya harus panjang, harus diatur gitu ya, harus kita latih gitu. Karena oksigen itu yang menjadi bahan bakar lah istilahnya yang kita bakar atau yang membantu kita untuk mempertahankan suatu pose atau gerakan gitu. Jadi makanya kalau tadi ada yang ngerasa gemeter, tadi di awal aku bilang kalau misalnya gemeter ya terusin aja, tapi coba kasih nafas. Kalau misalnya masih gemeter juga atau gemeternya tambah hebat, itu dilepasin dulu atau regangannya dikurangi, powernya dikurangi dulu gitu supaya tidak gemeter dan maksudnya memang belum kuat gitu sendi atau ototnya. Jadi jangan dipaksain dulu gitu. Dan itu biasanya karena kan dipakai tuh sendinya kan kita lenting, kita stretch gitu ya. Nah oksigennya juga ya habis gitu. Jadi makanya terasa pusing, mual gitu. Dan kita juga bermain sama tekanan darah gitu kalau yoga. Karena kan ada posisi-posisi di mana kepalanya lebih rendah posisinya dibandingkan dengan kaki ataupun bokong kita. Gitu. Jadi penyesuaian sebenarnya. Terima kasih Mbak Ca. Sama-sama. Hai. Baik, terima kasih Ime. Siapa lagi nih yang mau ngobrol, mau merasa pusing, berarti sudah ada reaksi ya dari badan kita. Gitu. Jadi kita disadarkan bahwa oksigen itu sangat penting ya dalam proses kita bergerak gitu ya, dalam proses kita ini, dan dengan mengatur nafas sedemikian rupa secara lebih baik itu juga bisa mempengaruhi kualitas dari metabolisme kali ya di dalam ya. Betul. Jadi yang ngerasain kalau misalnya aku kok keringetan, kok dia enggak gitu ya. Mungkin memang selain metabolisme badan kita berbeda, ada juga ya itu pengoptimalan nafasnya yang mungkin belum bisa gitu. Oke. Tapi tadi gerakannya susah nggak? Ada sih yang susah, buat aku susah, tapi karena mungkin jarang dilakukan. Tapi secara umum basic gerakannya itu masih gerakan-gerakan yang dasar ya. Maksudnya nggak kayak kan pose yoga itu kan macam-macam ya. Yang itu sih oke, gerakannya masih bisa kok, Mas. Cuman memang mungkin karena nggak biasa kita lakuin, ya ada upaya di situ, Ca, untuk mengikuti dengan stretch yang sama gitu ya. Oke, ada bunyi-bunyi mungkin ya. Ya satu lagi ya, dalam yoga itu nggak ada kompetisi ya. Jadi kayak misalnya tulangnya bunyi gitu. Dalam yoga itu nggak ada kompetisi. Jadi misalnya tadi gerakan yang aku lakukan misalnya itu sama yang teman-teman lakukan ada yang berbeda, misalnya kok bisa kelompok itu kok aku nggak bisa gitu ya. Itu tuh jangan putus asa, itu tuh karena proses latihan gitu ya. Temenin. Tapi kalau memang udah latihan terus misalnya kurang melenting atau misalnya tidak sesuai sama yang kita harapkan lentingannya, berarti memang sendi kita itu pendek gitu. Jadi nggak masalah sih sebenarnya itu. Yang penting kan sehat ya sendinya gitu. Kayak gitu. Oke. Dari teman-teman yang lain mungkin silakan yang ingin berbagi cerita atau berbagi rasa setelah mengikuti. Oh iya. Ada yang pengen sendawa, nguap atau pengen sentuh tadi? Silakan. Kalau tadi ngerasa kayak gitu, sebenarnya dikeluarin aja. Itu tuh bagus sebenarnya kalau misalnya pada saat kita yoga, terus kita pengen sendawa atau nguap atau kentut, itu tuh detox itu tuh.
salah satu bentuk detox. Nah, ini ada pertanyaan, Cak, dari Mbak Ermi Hidayat ya. Waktu terbaik untuk yoga itu pagi atau sore kah? Ya, untuk Ermi itu teman aku. Halo Ermi, ini istrinya Vina. Ya, kalau untuk waktu terbaik untuk yoga sebenarnya mau pagi atau sore itu bagus karena udaranya masih bagus, jadi kan malam, jadi sore atau malam. Jadi yoga itu dilakukannya biasanya kalau nggak pagi, sore atau malam. Jadi kalau siang itu jarang karena siang itu kan panas dan biasanya lebih pengap kondisi udaranya. Oke. Jadi di yoga ini yang sebenarnya cukup menarik adalah dia mengizinkan kenyamanan ya dalam melakukannya ya. Jadi kenyamanan ruangan, sirkulasi udara, sejuk gitu ya. Betul. I see. Oke. Jadi udaranya harus, dan hindari juga pemakaian AC pada saat melakukan yoga. Oh ya, udara alami ya. Ya, betul. Sebaiknya pakai udara alami. Karena kalau pakai AC itu, jadi sebenarnya kan kita mau melatih otot paru-paru kita, otot pernapasan kita, atau sistem pernapasan kita gitu ya. Kan sistem pernapasan kita juga sehari-hari nggak dibantu ya. Maksudnya ya udah gitu kan, ketemu sama lingkungan luar lah gitu. Nah kalau misalnya dibantu dengan AC biasanya itu jadinya kurang terlatih gitu aja sih. Baik. Oke, mungkin kalau sudah tidak ada, sebelum kita tutup, kita foto bersama ya teman-teman. Boleh izin yang memungkinkan untuk open cam. Kita ambil gambar dulu. Ya, ini tersisa 25 orang, nggak apa-apa, bisa satu layar. Silakan yang... Oke, yang nggak bisa nggak apa-apa, nggak dipaksa. Oke, ya, mulai membuka. Ya, ada Mbak Tanti, Sukma. Oke. Ya. Silakan gayanya bebas, rileks ya. Tatap kamera. Saya coba jepret nih. Oke, hitungan ketiga ya. Ya. Oke, ini ada pertanyaan. Nanti dijawab ya Mbak Sukma ya. Oh iya, ada pertanyaan. Kita foto dulu ya. Oke, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke. Ya, silakan dijawab dulu, Cak. Ada pertanyaan tuh, Cak. Ya. Tadi pertanyaannya apa? Coba kita silakan. Sebentar, pertanyaannya tuh kenapa waktu yoga tadi Mbak, kenapa? Ya, nguap juga adalah proses detox ya. Jadi kan sebenarnya badan kita tuh kadang suka ada istilahnya masuk angin ya. Sebenarnya itu bukan masuk angin, mungkin ada rongga-rongga yang tidak terisi, jadi diisinya sama udara gitu. Nah itu membuat tidak nyaman. Biasanya kalau di perut jadi sakit perut ataupun jadi kurang nyaman lah, perutnya misalnya diare dan lain sebagainya. Nah, karena yoga itu sistemnya kan kayak tadi ya, prinsipnya adalah menahan dan meregang. Pada saat kita meregang, jadi prosesnya itu kayak vakum atau kayak periksa gitu ya. Jadi itu dirikinin gitu, di sendinya ataupun ini. Jadi udara yang tersisa di rongga-rongga tersebut tuh dikeluarin gitu. Nah, dikeluarinnya bisa dengan cara sendawa, kentut ataupun menguap tadi. Jadi itu adalah salah satu proses pengeluaran gas-gas yang tidak terpakai di tubuh kita. I see. Tapi sekarang rasanya gimana setelah yoga? Apa ngantuk, segar, atau gimana? Ngantuk, pengen tidur. Ngantuk, pengen tidur. Lapar. Insya Allah ini lapar, makan ya. Nah, tapi kalau misalnya yang mau kurus, disarankan jangan langsung makan karena metabolisme kita kan lagi bagus, jadi nanti penyerapannya juga bagus gitu.
kalau langsung makan. Oh, Sedinda jangan makan biar nggak gemuk. Aduh, nggak lagi jalan-jalan kelihatan. Kalau yang mau kurus ya, tapi kalau misalnya yang mau gemuk Pak ya makan aja bebas. Gitu. Jadi ada pertanyaan lagi. Oh, pernafasannya dari dada atau perut. Nah, untuk yoga sendiri sebenarnya ada dua macam pernafasan ya, bisa pakai perut atau bisa pakai dada. Cuman karena sekarang masih dalam kondisi pandemi, kita akan tadi aku di awal berusaha untuk mengajak menguatkan otot paru-paru, jadi kita pernafasannya dari dada, misalkan dari dada dulu. Tapi kalau nyamannya dari perut sih ya udah nggak apa-apa, dari perut juga boleh gitu. Itu senyaman mungkin sebenarnya untuk yoga itu. Karena gerakannya juga kan cukup berat atau menahannya juga cukup lama. Jadi kalau misalnya kitanya nggak nyaman juga nanti nggak akan suka atau ya pengennya cepet-cepet. Oke. Baik. Dari Arya ada kata-kata penutup mungkin sebelum ditutup atau ada yang mau disampaikan dulu? Ada Kang, mangga ke Kang Wiwin. Gimana Om aman Om? Om aman? Survive lah gue sama aku. Survive ya. Oh. Oke, ya teman-teman, terima kasih banyak ya yang sudah mengikuti sesi yoga kita sampai selesai. Ya, saya bersyukur aktivitas kita sore ini berjalan dengan lancar, tidak kurang satu apapun. Dan tadi saya mencatat ada sekitar 37 ya teman-teman yang ikut bersama-sama, sebuah awal yang baik menurut saya ya, awalan yang baik menurut saya, dan insya Allah kita coba buat ini sebagai sesuatu yang rutin. Mungkin frekuensinya nggak tahu 2 minggu sekali atau sebulan sekali ya. Nanti kita kabar-kabari ya teman-teman. Kita kabar-kabari dengan Himsi Jabar atau dengan komunitas ini. Dan kalau misalnya teman-teman ingin terhubung langsung dengan kami ya boleh kita bergabung di grup WA. Nanti kita bisa berkomunikasi via Japri melalui Ica atau melalui Arya atau melalui saya. Oke, dari kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Salam sehat. Tetap ada di rumah dulu ya jika tidak perlu karena kondisinya memang sedang PPKM darurat nih sampai tanggal 20, dan saya bersyukur semua dalam keadaan yang baik dan sehat, dan apabila ada keluarga yang dalam proses pemulihan kita doakan bisa pulih kembali seperti sedia kala. Saya Wijanarko undur diri, kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Terima kasih Ica. Terima kasih. Sampai jumpa di sesi olahraga bersama berikutnya. Terima kasih. Selamat Sampai sore. ketemu lagi. Sehat ya Pamit teman-teman. ya semuanya. Ya, assalamualaikum. Ya, dadah. Besok Sehat ya, salam Mbak Ica ya. Thank you. Terima kasih Kang Arya. Dadah. Semuanya. Bangun awas ya. Sehat-sehat semua.